Inna syani'aka, sesungguhnya siapa yang membenci engkau, sesiapa yang tidak menyukai engkau, syani'aka huwal abtar, dialah yang terputus keberkatannya, dialah yang terputus kebaikannya. Siapa yang membenci Rasulullah, dia yang akan terputus kebaikannya. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Malam hari ini kita akan mentadabburi, menghayati dan memahami ayat daripada atau memahami surah, yaitu surah Al-Kautsar, yang diterjemahkan ke dalam bahasa kita sebagai Telaga Kautsar. Telaga Kautsar atau pemberian yang sangat besar. Pemberian yang sangat besar itu dari makna daripada Kautsar. Insyaallah kita akan mempelajari tadabbur surah ini, yang dikatakan bahwa surah ini adalah surah yang ke-15 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Masih dalam masa pertama, hari-hari pertama Rasulullah SAW berdakwah. Diturunkanlah surah ini, yang mana mafhum daripada surah ini yaitu sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau pemberian yang sangat besar, atau telah memberi kepada engkau telaga Kautsar. Maka dari itu fasolli, salatlah, lakukanlah sembahyang, wan li rabbika, sembahyang untuk Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah, sembelihan oleh engkau. Inna syani'aka, sesungguhnya siapa yang membenci engkau, sesiapa yang tidak menyukai engkau, syani'aka huwal abtar, dialah yang terputus keberkatannya, dialah yang terputus kebaikannya. Siapa yang membenci Rasulullah, dia yang akan terputus kebaikannya. Jadi surah ini kita sebut ya surah yang ke-15 yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Di mana sebelumnya yaitu surah Al-Adiyat. Sebelum surah Al-Adiyat kita lihat ada surah Al-Asr. Surah yang ke-12 kalau kita lihat 13. Malam hari ini yang ke-15. Kenapa surah ini diturunkan? Atau apa hubung kaitkan atau kita kaitkan surah-surah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW pada permulaan dakwah Rasulullah SAW. Seandainya surah Al-Adiyat, yang artinya kuda yang lari kencang, yaitu nomor 14, kita memahaminya, kita tadabbur menghayatinya sebagai kita kalau ingin berdekat atau mendekati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berlomba, harus bekerja keras. Berlomba sebagaimana larinya kuda yang kencang. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, nanti kalau sudah sampai dengan berlomba-lomba tersebut, dengan lari kencang, dengan bekerja yang sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan kebaikan, yaitu Al-Kautsar. Maka di sini Al-Kautsar. Makanya Rasulullah ketika diberitahukan berkaitan dengan kuda lari kencang tersebut, kan di dalam ayatnya ada di sana disebutkan wal adiyati dhabha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah bekerja, berdakwah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dan bersegera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menangguh-nangguhkan dakwahnya, yaitu kejar seperti kuda. Nah, kalau sudah sampai mendapatkan seperti kuda, kejar seperti itu, maka Rasulullah akan mendapatkan ganjaran.
yaitu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemuliaan yang agung. Nah, kalau Rasulullah melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu Rasulullah bersegera mengamalkan juga ayat-ayat Al-Qur'an, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk kepada keampunan Allah. Makanya Rasulullah bersegera di dalam dakwahnya. Nah, dengan kebersegeraan, dengan kecepatan, dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan terus perintah Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah akan mendapatkan kemuliaan yang agung. Mana kemuliaan yang agung? Adalah Al-Kautsar. Al-Kautsar. Kita sebut Al-Kautsar ini kalau dari segi bahasa Arab kan dia daripada Kautsar. Bahasa Arabnya dia ala wazan fau'al. Fau'al ini artinya sesuatu yang dapat besar, banyak. Kautsar, sesuatu yang dapat banyak. Tetapi kalau kita lihat dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan hadis-hadis ini dikatakan hadis-hadis yang mutawatir. Hadis kan dibagi tiga, ada hadis mutawatir, ada hadis ahad, terus ada yang dhaif. Mutawatir ini banyak. Jadi ini diriwayatkan sangat banyak bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki Kautsar, Makanya kita artikan inna a'tainakal Kautsar, sungguh kami telah berikan kepada engkau Kautsar. Tidak diartikan kepada bahasa Arabnya. Kalau bahasa Arabnya secara umum dikatakan sesuatu yang banyak. Kami telah memberikan kepada engkau kebaikan-kebaikan yang banyak. Al-Kautsar itu. Tapi kita memahami yang di sini Kautsar khusus adalah satu benda. Satu benda makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan, yaitu namanya Kautsar. Kautsar. Karena kalau kita lihat dari hadis-hadis tersebut, Kautsar ini adalah sungai. Dia sungai, bukan telaga. Kalau telaganya itu adalah haud. Nabi punya dua itu. Nabi punya dua. Pertamanya Kautsar, yang keduanya haud. Haud ini telaga, macam perigi, telaga yang besar. Itu haud. Sedangkan Kautsar itu katakan nama sungai. Nama sungai yang berada di mana? Di surga. Yang Kautsar ini adalah nama sungai di surga. Sedangkan haud, telaga itu akan ada di mana? Di padang mahsyar. Dari mana airnya? Itu dari Kautsar. Airnya dari mana? Dari sungai Kautsar yang ada di surga. Jadi nanti kalau orang-orang minum dari haud tersebut, dia tidak akan merasa haus ketika di padang mahsyar. Padang mahsyar yaitu tempat manusia semuanya akan dikira di sana. Manusia akan berhimpun, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang panas, dikatakan dia dalam keadaan banjir oleh keringat. Banjir oleh keringat. Orang-orang akan merasa haus. Maka orang-orang yang bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan minum telaga haud namanya. Haud tersebut. Ini di padang mahsyar. Airnya dari surga. Air dari surga. Jadi Rasulullah dengan bekerja keras dalam berdakwah tersebut, akhirnya Rasulullah mendapatkan kebaikan yang banyak, yaitu Kautsar ini. Jadi di Kautsar. Baik, kita lihat kalau kita perhatikan surah ini. Surah ini turun di Mekah. Memang awal kita sudah sebutkan. Di sana ada 3 ayat. Surah ini ada tiga ayat. Nah, orang-orang yang suka memerhati, ulama-ulama atau ahli-ahli pemerhati, kalau memerhati ayat-ayat ini, mereka ada sesuatu yang luar biasa dalam surah ini. Di dalam surah Al-Kautsar. Apa yang ada katanya menurut mereka ini dalam kajiannya, dalam kajian yang dibuat oleh mereka. Itu berkaitan dengan akhir ayatnya. Akhir ayat ini diakhiri dengan huruf apa? Ra. Semuanya ra. Inna a'tainakal kautsar. Akan fasholli rabbika wanhar. Ra. Inna syani'aka huwal abtar. Semuanya ra.
Akhir surat. Nah, ini mengkaji, dia melihat di dalam Al-Qur'an dari 114 surah yang ada di dalam Al-Qur'an, 10 diantaranya diakhiri dengan ro. 10 surah dari 114 diakhiri dengan ro. Dan yang terakhir, yang nomor 10 dari Senara 1-2, yang akhir sekali adalah surah Kautsar. Artinya kalau kita perhati, huruf ro ini subhanallah. Huruf ro huruf yang keberapa? Ro, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ro. 10. Ya kan? Surah huruf ro ini yang ke-10. Surah Al-Kautsar ini adalah yang ke-10 dari 10 surah yang diakhiri dengan huruf ro dalam Al-Qur'an yang jumlah surahnya 114. Bukan hanya di situ. Apa yang dilihat? 3 ayat ini, setiap satu ayatnya terdiri dari 10 huruf. Baca saya. Tengok. Setiap satu ayat ada 10 tanpa ulangan, tanpa yang berulang. Setiap ayat ada 10 huruf. Inna a'tayna kal kautsar, 10 huruf tanpa ulang, tidak ada yang ulang. Fasholli li rabbika wanhar, 10 huruf. Inna syani'aka huwal abtar, 10 huruf. Kiralah. Tengok itu. Semuanya 10 huruf. 10 huruf yang ada di dalam surah di sini. Inna a'tayna kal kautsar, 10 huruf. Fasholli rabbika wanhar, 10 huruf. Inna syani'aka huwal abtar, 10 huruf. Apakah ini semua kebenaran, kebetulan, atau memang Allah Subhanahu wa taala telah menutupnya begitu? Yang ada 10. Inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 10 yang. Maka dari itu kalau kita lihat bahwa angka 10 ini adalah angka yang bertuah. Sebagaimana kalau kita lihat di dalam ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan kata Rasulullah, siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Kahfi. 10 ayat daripada surah Kahfi. Apa yang dia akan dapat? Dijaga daripada Dajjal. Baca 10. 10 ayat daripada surah Al-Kahfi. Itu yang ada. Juga dikatakan, siapa yang membaca 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. 10 ayat surah Al-Baqarah. Apa yang ada? Kafatah. Cukup. Dia akan dijaga daripada gangguan jin. Gangguan jin yang tidak baik, yaitu setan. 10 ayat dari surah Al-Baqarah. Selalu kita bacalah khususnya dalam tahlil itu. 10 ayat di sana. Pertama 5, di tengah 2, wa ilahukum, semua Allahu la ilah, 7, dan 3 ayat yang terakhir, 10. Selalu kita baca itu. Cukup baca itu saja, kita akan dijaga. Kita akan dijaga daripada gangguan setan atau jin atau makhluk-makhluk yang lain. 10. Pagi kah atau petang? Baca 10 kan? 10 juga. Kemudian di dalam ayat Al-Qur'an juga lafaz, angka, bilangan 10 juga banyak disebut. Jadi bilangan 10-nya juga. Dikatakan fasyamu salata tilka asyaratun kamilah. Kalau yang pergi haji untuk membayar dia tidak punya dia untuk dibayarkan, akhirnya puasalah dia di haji dalam haram 3 hari dan pulang 7 hari. Tilka asyaratun kamilah, semuanya menjadi 10. Jadi banyak ada ayat bilangan 10 disebut dalam Al-Qur'an. Maka disebut 10 ini ayat bertuah atau nomor bilangan bertuah. Maka itu kita lihat kan, Pele kah, Maradona kah, semuanya guna dia punya kodnya nomor 10. Karena namanya nomor bagus itu. Disebutkan nomor 10. Rasulullah punya nomor 10 itu. Yang ada. Nah, ayat di sini ro, tadi kita sudah nomor 10. Di sini setiap ayat ada 10 huruf. Inna a'tayna fasholli 10, inna syani'aka 10. 10 ayat. Itu kelebihan. Bagaimana mereka melihat ayat-ayat tersebut dengan huruf ro-nya. Makanya ada kelebihan di dalam surah Al-Kautsar ini. Para ulama bahkan ada menyebutkan ada 15 keistimewaan membaca surah Al-Kautsar ini.
15. Tapi bukan kajian kita ya. Kita bincang ini kenapa dia nomor 15. Nah, kajiannya Rasulullah akan mendapatkan kebaikan yang banyak, yaitu mendapatkan kausar. Kita hanya kaji yang itu. Rasulullah dijanjikan. Karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika aku di Isra Mi'rajkan, jadi waktu Isra dan Mi'raj, yaitu kita lihat selepas Amul Huzni atau dalam Amul Huzni, tahun kesedihan, meninggalnya istri Rasulullah dan bapak saudara Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat ke langit Isra dan Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada melihat sebatang sungai di surga, sebatang sungai. Yang mana sebatang sungai tersebut di kiri kanannya, pinggirnya, mananya di pantai-pantai kiri kanannya tersebut, ia ditutupi oleh emas-emas yang ada, dan juga berkaitan dengan di kaukab, ada kubah-kubah yang dibuat daripada lu'lu, mutiara. Sungainya ada di dalam surga, begitu indah. Dikatakan sungai tersebut airnya sangat putih, lebih putih daripada susu. Kemudian rasanya manis, lebih manis daripada madu, lebih manis daripada madu. Siapa? Airnya tersebut, air sungai yang disebutkan. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, ini apa? Karena Nabi tidak tahu apa itu. Kata malaikat Jibril, itu Kautsar. Itu adalah sungai Al-Kautsar. Nah, itu akan diberikan kepada engkau. Kautsar tadi. Maka itu Rasulullah SAW mendapatkan Kautsar tadi. Dijanjikan Rasulullah akan mendapatkan Kautsar tersebut, yang nantinya akan diberikan kepada umatnya ketika mereka akan masuk surga. Karena sungai ini ada di surga. Yang haud tadi di mana? Di Padang Mahsyar. Sebelum masuk ke dalam surga. Nah, itu ada tempat yang lain. Itu Kautsarnya tadi. Ya, artinya Kautsar di sini adalah telaga atau sungai yang khusus diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan Rasulullah sebagai makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makhluk yang paling mulia atau yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surah ini, Inna a'taina, sungguh kami telah berikan kepada engkau kebaikan yang banyak, atau sungai Kautsar tersebut. Kenapa ayat ini? Karena di akhir ayat ada disebutkan inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang atau sesiapa yang membencimu, syani'aka. Syan ini membenci, mubghid. Siapa yang membenci engkau, dialah yang akan terputus dari rahmat. Abtar. Dia akan apa ceritanya kisah ini? Kita lihat 14 surah yang sebelumnya. Ini kan yang ke-15. Nah, ini yang ke-15. Kita lihat 14 surah yang sebelumnya. Itu berkaitan dengan surah ini. Yang mana? Salah satu. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikatakan oleh orang-orang musyrik, khususnya siapa? Al-Walid ibni Al-Mughirah, musuh Rasulullah, musuh Islam. Ya. Walid ibni Al-Mughirah, dia mengatakan bahwa Rasulullah ini pendusta. Ini yang pertama. Rasulullah pendusta. Jadi dikatakan sebelum surah ini ada sambungannya. Makanya surah ini turun. Pertama disebutnya Rasulullah pendusta. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surah Mudatsir. Itu yang kita pertama sebut. Mudatsir nomor berapa? Nomor 4 kan? Mudatsir nomor 4. Di sana ada disebutkan faqutila kaifa qaddar, summa qutila kaifa qaddar. Walid ini menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdusta dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengaku dia nabi. Rasulullah diutus oleh Allah. Nah, itu kata si Walid, ini bohong. Maka dari itu turunlah surah yang kita bincangkan dulu, Mudatsir.
Di dalam Mudaththir untuk apa? Untuk membantah dakwaan daripada si Walid ini. Walid ibni Al-Mughirah. Sesudah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga dituduh dengan tuduhan palsu, tuduhan keji oleh orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah adalah orang gila. Kedua tuduhannya. Maka itu turun apa? Surah Muzammil. Surah apa? Surah Al-Qalam, Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Turun, dibalas, dibantah itu. Orang Quraisy mendakwa Nabi Muhammad adalah gila. Waliyadzubillah. Maka dibalas, diturunkan ayat Nun tadi. Tidak engkau, wahai Rasulullah, engkau dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada engkau bimajnun. Engkau tidak gila. Engkau bukan gila. Turun surah apa? Yang Nun, Al-Qalam. Yang Al-Qalam. Itu yang kedua. Tuduhan yang keji. Tuduhan hoax, palsu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina oleh bapak saudaranya sendiri. Dicaci, direndahkan oleh bapaknya sendiri. Bapak saudara. Siapa? Abu Lahab. Dengan istrinya, Ummu Jamil. Dengan istrinya Ummu Jamil. Tidak Jamil pun dia. Apa mereka mengatakan? Nabi Muhammad kata, cilaka engkau wahai Muhammad. Karena engkau mengumpulkan kami. Karena inikah engkau menghimpunkan kami. Celaka engkau. Bapak saudara yang cakap. Akhirnya turun apa? Tabbat yada. Kita sudah bincangkan. Tabbat nomor 5. Nomor 5 atau 6. Ayat surah Tabbat. Itu yang diturunkan untuk apa? Menafikan. Menolak dakwaan daripada bapak saudaranya. Bahwa Nabi Muhammad celaka. Tidak, bukan Nabi Muhammad yang celaka. Yang celaka engkau, wahai Abu Lahab. Tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Celaka kedua belah tangan Abu Lahab. Ini yang ketiga. Lihat, tengok bagaimana tuduhan-tuduhan palsu. Tuduhan-tuduhan daripada orang-orang musyrik tadi. Ini yang ketiga. Yang keempatnya, orang-orang musyrik ini, dia ini israr. Dia ini memang beria-ia, mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang gila, betul-betul. Tadi sudah cerita dengan apa? Abu Lahab. Diturunkanlah surah Tabbat. Nah sekarang mereka ini orang musyrik, orang-orang kafir Mekah, mereka ini beria-ia, mengatakan ini Nabi Muhammad ini orang gila. Maka turunlah surah Al-Muzammil. Fasatu besiru wayu besirun. Nah ini disebutkan di sana. Tidak, Nabi Muhammad bukan orang gila. Kalian akan mengetahui nanti. Engkau akan tahu, mereka juga akan tahu. Siapa sebenarnya yang gila. Turun surah yang Muzammil. Tengok, berhubungan. Yang ada. 5 sudah ada hubungannya. Karena apa? Sebelum diturunkan surah ini, kita lihat apa yang berlaku. Yaitu yang kita baca waktu di dalam surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha di sana kan dakwaan tuduhan orang-orang musyrik mengatakan bahwa Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Muhammad telah ditinggalkan oleh yang menyuruhnya, yang didakwa oleh Rasulullah. Bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Katanya kita sudah sebutkan ketika mengkaji surah Duha, beberapa lama Rasulullah tidak mendapatkan wahyu. Rasulullah tidak mendapatkan wahyu, akhirnya dituduh. Yang menuduhnya siapa di sini? Yaitu seorang perempuan di sana. Dikatakan katanya Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Katanya, tengok Muhammad sudah tidak dapat wahyu lagi. Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuduhannya itu. Akhirnya turunlah surah Duha kan? Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak sama sekali Tuhanmu meninggalkanmu wahai Rasulullah, dan juga dia tidak membencimu. Turun ayat. Untuk apa? Menafikan yang didakwa oleh siapa? Orang musyrik. Katanya Muhammad telah ditinggalkan oleh Tuhannya. Itu yang kelima. Apa yang kelima? Akhirnya keenamnya akhirnya turun ayat ini. Yaitu apa? Kita ketahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai 6 orang anak. 2 lelaki dari Khadijah,
4 perempuan. Itu anak Rasulullah SAW dari Khadijah. Sedangkan dari Maria 1, Ibrahim. Nah, dari Maria 1. Ini 4 ketika ada di Mekah. Nah, berada di Mekah. Rasulullah, anak sulung Rasulullah adalah Qasim. Namanya Qasim. Makanya Rasulullah dipanggil sebagai Abul Qasim. Kan Rasulullah sebutnya Abul Qasim, ayahnya Qasim. Ini yang pertama, lelaki. Yang kedua perempuan, Zainab. Nah, yang perempuan namanya Zainab. Yang ketiga lelaki, Abdullah. Diberi nama lelaki Abdullah. Kemudian Ummu Kulsum dan Ruqayyah dan bungsu Fatimah. Jadi ada 6 anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surah ini akan apa yang berlaku kepada anak-anak Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dilantik menjadi nabi dan sebelum dilantik menjadi nabi, anak pertamanya sulungnya Qasim meninggal dunia. Jadi meninggal dunia, belum menikah lagi atau masih kanak-kanak sudah meninggal dunia. Baik, itu belum ada isu. Belum ada isu. Kemudian diikuti oleh anak lelaki yang kedua, Abdullah. Abdullah juga meninggal dunia. Akhirnya Rasulullah tinggal punya berapa? 4 perempuan. Di sini menurut kebiasaan orang Arab, kalau lelaki dia tidak mempunyai anak lelaki, maka ia disebutnya abtar. Putus, dia punya keturunannya putus. Disebutnya abtar. Muhammad abtar, batra katanya, kata mereka. Kata siapa? Orang-orang yang mengatakan ini sama ada Mu'id kah? Mu'id ini jiran Rasulullah. Jiran. Ya, sesudah meninggal 2 lelaki tadi, makanya Rasulullah tidak akan punya keturunannya. Habis istilahnya, selesai. Karena ini kan perempuan semuanya. Perempuan akan ikut dengan siapa? Suami. Ya, akan ikut dengan suami. Nah, untuk Rasulullah garis ke bawahnya tidak ada. Karena Qasim meninggal dunia, Abdullah meninggal dunia, maka mereka katakan Muhammad abtar. Sudah tidak punya keturunan lagi. Nah, sudah tidak punya keturunan. Maka Nabi Muhammad SAW bersedih. Berasa sedih dengan ucapan-ucapan mereka. Yang tadinya kan sudah kata gila kah, kata berdusta kah, di Tuhan meninggalkan dia kah, itu biasa di sana. Yang ini sangat keji. Bahwa Nabi Muhammad sudah tidak punya keturunan lagi. Nabi Muhammad ini abtar. Maka turunlah ayat ini. Maka turun, mereka bercakap kepada engkau wahai Rasulullah, engkau ini tidak punya keturunan lagi, engkau ini terputus. Sudahlah kamu terputus apa yang ada. Maka katakan, inna a'tainakal kautsar. Sungguh kami telah berikan kepada engkau kebaikan yang banyak. Kautsar, kita artikannya begitu. Maka dari itu, fasholli li rabbika, sembahyanglah engkau untuk Tuhanmu dan sembelih wanhar. Dan juga inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membenci engkau, yang mengatakan engkau tadi ini tidak punya anak lagi, tidak akan punya keturunan lagi, karena 2 anak lelaki engkau sudah meninggal dunia, sebenarnya dialah yang al-abtar. Dialah yang terputus. Dia punya kebaikannya sudah terputus. Bukan engkau wahai Rasulullah. Engkau wahai Rasulullah mendapatkan yang banyak, kebaikan yang banyak. Al-Kautsar tersebut. Jadi engkau jangan berasa bersedih. Jangan berasa bersedih. Karena apa? Engkau mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Itulah cerita kenapa inna syani'aka huwal abtar seperti tadi begitu.